Shalom. Wow, jemaat Tuhan tambah keren. Semakin banyak yang disiplin waktu, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses dan akan terus sukses adalah orang-orang yang disiplin waktu. Sama-sama katakan disiplin waktu. Haleluya. Selamat memperingati kematian Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita kembali mengingat penderitaan Yesus Kristus. Jalan menuju salib. Bukan sekedar sakit. Bukan sekedar sakit hati. Bukan sekedar tersinggung, tidak enak hati. Bukan sekedar tidak ada uang. Bukan sekedar lapar dan haus. Tapi mati. Sama-sama katakan mati. Bukan mati karena kesalahan sendiri. Tapi kesalahan semua manusia di muka bumi ini. Kita perhatikan sama-sama dalam Injil Markus pasal 14. Injil Markus 14. Kita perhatikan mulai ayat 33. Kita sama-sama berusaha mencari ayat-ayat khusus, tidak seluruhnya, mewakili dari sekitar 2 pasal paling tidak. Ya, selengkapnya bisa baca sendiri di rumah. Ya, bicara sendiri di rumah karena membaca sendiri. Hari ini kita ibadah 1,5 jam. Kalau kemarin 1 jam, hari ini kita 1,5 jam. Dan yang kedua nanti juga 1,5 jam. Jadi hari ini selesai jam 8. Di Taman Getsemani, di mana Yesus dan murid-muridnya sering berdoa, berdiam diri, meninggalkan segala aktivitas untuk berbicara komunikasi dengan Tuhan. Manusia harus berkomunikasi. Manusia harus sediakan waktu untuk duduk diam, berkomunikasi. Nuruti cari uang tidak ada habis-habisnya, kurang terus, betul atau betul? Perlu duduk diam, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan sesama. Ya, hati-hati. Di akhir zaman semakin banyak orang stres, depresi, terlalu capek, terlalu lelah, terlalu banyak keluar keringat. Terlalu itu kan agak negatif ya. Karena kebanyakan. Overload, kelebihan beban. Sekali lagi, ada waktunya ibadah, doa, baca Alkitab, ada waktunya bekerja, ada waktunya makan, ada waktunya berkomunikasi. Yang mengerti katakan amin. Ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Ketika jemaat sedang mengalami takut dan gentar, Yesus pernah mengalaminya. Kalau saudara bertanya, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, aku sedang takut dan gentar, Tuhan. Aku susah, aku menderita. Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Baca sama-sama, 2, 3, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan sanggup menarik, mengambil, melepaskan penderitaan kita. Betul atau betul? Betul. Kalau Tuhan tetap izinkan itu, berarti ada proses yang harus kita alami, ada pembentukan karakter yang harus kita alami, ada kedewasaan iman yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Sehelai rambut saja jatuh, itu seizin Tuhan. Kalau tidak akan terjadi. Jemaat, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bersama-sama kita. Katakan amin. Kita perhatikan ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini kemanusiaan seorang murid. Ciri-ciri kelemahan seorang manusia. Mujizat, haleluya. Kesembuhan, puji Tuhan. Wah, bangga saya ikut Tuhan. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Orang sakit gila, orang kerasukan setan diusir keluar. Wow, hosana. Wah, sungguh ku bangga Bapa punya Allah. Ketika Yesus ditangkap, tidak melawan. Ketika Yesus kelihatan ini, manusia pada umumnya, ya ini membuktikan bahwa Yesus manusia sejati. Sama-sama katakan manusia sejati. Sungguh-sungguh manusia. Bukan cuma sekedar pura-pura atau seperti bersandiwara main sinetron. Murid tidak sanggup melihat itu. Seperti manusia kebanyakan, seharusnya Mesias, seharusnya Yesus Kristus itu menangan gitu loh. Kira-kira seperti Superman, Batman gitu loh, superhero gitu loh, menangan terus gitu loh. Pahlawan yang gagah perkasa gitu loh, jenderal perang yang tidak pernah kalah gitu loh. Sama-sama katakan gitu loh. Yang mengalahkan musuh, mengalahkan penjajah, membebaskan bangsa Israel, bangsa Yahudi, menang. Jaya, kaya raya, makmur, itu baru Yesus Kristus, itu baru Mesias. Lah kok ditangkap nggak melawan, nggak berontak. Kan bisa pasukan-pasukan tentara-tentara Romawi itu disebul, miber kabeh, geblak semua, roboh, rebah semua gitu. Yang punya kuasa surga dan bumi. Perhatikan jemaat Tuhan ini. Oh, ini enggak gampang jemaat. Jemaat yang konglomerat, yang kaya raya, yang punya kekuasaan, yang punya massa, yang punya pasukan, yang punya para pengawal, yang bisa melawan tapi tidak melawan. Oh, enggak gampang. Yang bisa melawan tapi diam seperti domba yang keluh. Oh, enggak gampang. Yang mengerti katakan amin. Sakti mandraguna, enggak melawan, ditangkap diam. Oh, enggak gampang. Kalau saya miskin, saya lemah, saya lulusan SD, enggak punya siapa-siapa, saya diam, biasa, wajar. Memang enggak ada kemampuan untuk melawan. Bukankah kita seperti murid-murid kadang-kadang yang kita harapkan gak seperti kenyataan. Ini yang kadang membuat kita stres, depresi. Nangis terus, menyendiri terus, gak berani menghadapi kenyataan. Jemaat, kita manusia rapuh sekali, jemaat. Siapapun kita, gak peduli betapa rapuhnya kita. Stres, depresi ini tidak pandang bulu ya. Kaya, miskin,
lulusan SD, lulusan S3, lulusan sepanjang, lulusan negara maju Amerika, China, Australia, tidak pandang bulu ya, stres depresi ini ya. Konglomerat, tidak peduli ya. Rakyat biasa, raja, tidak peduli ya. Stres depresi bisa menyerang siapa saja. Jemaat jangan buka celah. Jangan buka celah. Iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi. Roh Tuhan, kuasa Tuhan yang dalam kita lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, katakan amin. Amin. Ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia. Dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Ada di sini yang mau maju ke depan? Mau meludahi saya? Mau? Silakan. Di sini siapa yang mau maju ke depan berani pukul saya? Loh, saya itu sampai 3, 1. Ayo, 2. Kenapa enggak mau? Betapa malunya ya, betapa terpukulnya ya. Kalau dikasih penglihatan orang-orang yang meludahi, yang memukul Yesus. Kalau dikasih penglihatan para malaikat di surga, jutaan miliatan yang sedang mengawal Yesus Kristus. Dan Yesus dipukul, diludahi, diam. Selama dikasih penglihatan, bisa terkencing-kencing loh. Bisa minta ampun loh. Jongkir balik, nyembah-nyembah. Betul tak betul? Berani meludahi, mana di sini yang dari Polri, dari TNI, berani meludahi seseorang yang compang-camping, tidak punya potongan, miskin, lemah gitu ya, sandal jepit, compang-camping, meludahi, memukul, kira-kira berani ya? Berani enggak kalau ternyata orang itu adalah jenderal bintang 5 pakai seragam? Ah, enggak berani. Saya pernah lihat di YouTube Pak Paryono, orang-orang berpangkat yang nyamar tuh, Pak Par, nyamar hadir di tengah-tengah para prajurit, reserse nyamar gitu ya. Manusia tidak menghargai orang yang berpakaian buruk, yang miskin. Tapi manusia menghargai orang kaya, pangkat tinggi. Manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Lompat lagi. Ayat 68. Murid Yesus yang bernama Petrus, maaf ya, Alkitab jujur, siapapun salah dibilang salah, betul dibilang betul, baik dibilang baik, enggak pandang bully sampean, enggak pandang bulu. Muridnya sendiri pernah menyangkal, ditulis 68. Ia menyangkalnya 70, Petrus menyangkalnya 2, 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Pak Par, Bu Nunu, bagaimana kalau anak itu tidak ngakui, "Enggak, ini bukan bapakku, ini bukan ibuku. Dulu tak lahirno, tak rawat, tak belikan susu, tak gendong. Tiap malam kalau sakit tak kompres.
Tak antarkan sekolah, tak jemput sekolah, tak kuliahkan. Kita bapak ibu ngirit-ngirit. Bu Titi, Pak Cipto, sudah sukses. Nggak kenal aku. Siapa? Papa mama nggak kenal. Bukan ini papa mamaku, Pak Roy. Sakit ya. Murid nggak mengakui maha guru. Sekali lagi, ketika guru membuat mukjizat, menolong, memberi makan ribuan orang. Oh, sungguh ku bangga Bapa punya guru seperti Yesus. Pada umumnya, ada gula, ada semut. Tidak ada gula, tidak ada semut. Kaya raya sukses, geruduk dekat. Oh, kamu baik ya Pak Roy. Oh, aku senang Pak Roy, cocok saya. Seneng aku ke Pak Eli, mesti kalau datang mesti kasih makan, diajak andok. Oh, seneng. Bagaimana kalau ketika jatuh miskin? Apa yang bisa aku bantu? Ayo, masa aku dekat waktu sukses. Sekarang aku lumayan sukses, kamu jatuh. Ayo, apa yang bisa aku bantu? Ada jemaat di sini seperti itu? Oh, semua jemaat di sini seperti itu. Haleluya. Pasal 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Perhatikan jemaat. Dunia ini ya seperti itu. Iri, dengki, membenci, sekut sana, sekut sini, injak sana, injak sini. Jemaat, jangan kaget, jangan heran. Ya ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Zaman Yesus pun mengalami. Karena dengki. Siapa, pemuda siapa ini? Waduh nanti aku kalah tenar nanti ini. Waduh, semua masaku nanti ikut Yesus ini. Anak bau kencur ini, anak hijau ini, baru lahir kemarin ini. Jemaat, dunia ini seperti ini ya. Senior tidak rela menyerahkan kedudukannya kepada junior. Jangan sampai kamu lebih pintar dari aku ya, jangan dong. Tak keluarkan kamu, tak pecat kamu nanti. Tak mutasi kamu nanti. Belum semua pemimpin senior berhati bapak. Apa? Bagaimana hati bapak? Bapak ingin anaknya lebih sukses daripada bapak. Yang bapak-bapak katakan amin. Bapak tukang becak ingin anaknya jadi dokter. Yang setuju katakan amin. Tidak ada. Nak, kamu jangan mengalang-alang papa ya. Papa tukang becak, papa pemulung. Kamu jangan sampai sekolah pinter ya. Kamu harus di bawahnya bapak. Bapak, betul? Enggak, maaf. Bapak ingin anaknya lebih sukses. Dan Yesus itu pernah perkatakan kan, orang yang percaya dan mengasihi Tuhan akan melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa lebih dari yang pernah aku lakukan. Katakan amin. 13, pasal 15 ayat 13. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Oh, enggak gitu ya. Salibkanlah dia. Dulu, Hosana. Dulu, wow dahsyat, Yesus luar biasa. Yesus baik. Aku murid Yesus. Kalau Yesus sudah tidak melakukan seperti yang diharapkan, teriakan apa yang?
Diteriakkan, kata-kata apa yang diteriakkan? Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, itu ia membebaskan Barabas, penjahat, pemberontak bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan kembali. Seperti domba yang keluh, dipukul, dicambuk, diam, tidak melawan. Diam 1000 bahasa, tutup mulut. Tidak gampang jemaat. Saya ulang, salah disalahkan aja kita nggak rela kok. Bila perlu ditutupi, jangan ngomong-ngomong ya. Kalau salahnya orang, gembar-gembor. Kalau diri sendiri salah, jangan bilang-bilang ya, diam. Ini benar disalahkan jemaat. Ada yang mengalami benar disalahkan? Benar difitnah salah? Dan berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Jemaat, Tuhan bersama-sama kita, turut merasakan apa yang kita rasakan. (17) Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Ini sambil mengolok-olok, membuli ini ya. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. 24. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Alkitab rinci detail, hari jam ditulis, jumlah orang 1, 2 orang, 500 orang ditulis. Sedikit Tuhan tulis, perhatikan. Banyak Tuhan tulis, Tuhan perhatikan. Jemaat, Tuhan tahu nama setiap kita pribadi demi pribadi. Jemaat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Akhir zaman tambah susah, gak tambah enak. Tapi sekali lagi, kesusahan, penderitaan kita, kesempatan kita mengalami kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sama-sama katakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai bukti bahwa manusia sejati Yesus Kristus muncul, tampak, terbukti di sini. Sama dengan dalam kitab Mazmur, Raja Daud pernah mengatakan itu kan. Juga bisa berarti bahwa Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Raja Daud pernah mengalami, Yesus Kristus pernah mengalami. Seperti pemain pujian tadi katakan, seperti Tuhan terasa jauh. Seperti Tuhan terasa tidak menyertai kita. Di mana Tuhan? Aku sedang butuh Tuhan kok aku tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kok aku merasakan susah sendiri, menderita. Katanya Tuhan sumber berkat. Katanya Tuhan Bapak yang baik. Kenapa aku menderita?
Aku sudah nurut. Aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Aku sudah hidup kudus, hidup benar. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah rela memberikan waktu, tenaga, uang. Apa yang kurang Tuhan? Aku mau kaya raya. Aku mau sukses seperti orang lain. Aku mau Tuhan. Jemaat, hidup ini bukan tentang apa yang kita mau. Jemaat, hidup ini tentang apa yang Tuhan mau. Jemaat, belum tentu kalau semua kemauan kita dituruti, kita bahagia. Oh, belum tentu. Kita tidak maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Bapak yang lebih mengerti bagaimana masa depan anak-anaknya. Sabar sedikit lagi. Ayat 38, pasal 15. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai kain penutup pemisah antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang penuh dengan dosa. Najis, kotor, jahat, penuh dengan segala kejahatan, bobrok. Itu terbelah dua, tidak ada pemisah lagi. Manusia bisa penuh dengan keberanian menghadap takhta kasih karunia Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Jemaat, kira-kira kalau kita pencuri, perampok, pembunuh, pemerkosa, apalagi ya, dikasih anugerah. Saya undang Bapak ke istana kepresidenan. Seperti itu kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus karena penderitaan Yesus Kristus. Seharusnya kita yang menderita karena kita yang salah, karena kita yang berdosa, tapi Yesus yang tanggung itu. Jemaat, sekali lagi, kalau kita melihat salib Yesus Kristus, itu berarti kita melihat pertemuan Allah yang adil dan Allah yang kasih. Allah yang kasih tidak mau, tidak tega melihat anak-anaknya dihukum. Tapi Allah yang adil, salah harus dihukum, dosa harus dihukum. Itu adil. Kakek-kakek, mak engkong, nenek, biasanya tidak adil ini sama cucu. Karena cinta ya, salah. Jangan nak, jangan. Mantu, jangan dipukul, jangan. Ini cucuku ini. Salah, gak ditegur, gak dimarahi. Jangan. Minta apa dibelikan, dibelikan. Manja kan, itu kakek nenek sama cucu. Ya tidak baik juga. Sehingga akhirnya lebih dekat ke kakek nenek daripada papa mama. Papa mama jahat. Sering gak nuruti. Hati-hati, kakek nenek ini membuat jurang pemisah antara anak sama orang tua, tidak boleh. Izinkan anak-anak itu memimpin, mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau belum siap melakukan itu, jangan nikahkan anak-anak. Dianggap anak terus, padahal sudah jadi orang tua. Kakek nenek katakan amin. Sampai mana tadi saya? Sampai lupa. Sampai mana tadi terakhir? Apa? Tirai terbelah dua, pemisah Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Itu robek. Karena Yesus menanggung akibat dosa kita. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Yesus benar menanggung hukuman kita orang-orang salah. Karena cintanya kepada kita. Nah, anak muda, kita cinta dengan cowok ganteng, cewek-cewek, cinta sama cowok ganteng. Aku cinta banget, Kong. Ya, ganteng, katakanlah kaya raya, naik mobil-mobilan. Loh, mobil-mobilan. Cewek-cewek, bagaimana kalau cowok itu mulai
ngaplok. Ya, enggak ada waktu kerja terus. Nganggep cewek-cewek ini pembantu. Maaf. Terus terang aja. Budak seks. Masih cinta? Masih I love you? Yesus Kristus mengasihi kita. Mau mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Masih menyakiti hatinya. Itu cinta sejati. Cowok-cowok cinta sama cewek. I love you. Aku sangat mencintaimu. Ya, cantik kitik-kitik. Ayu, amit-amit. Kinyis-kinyis. Bagaimana kalau sudah mulai sakit? Ya. Sisa-sisi terus saya, kayak istri saya ya. Nyanyi nangis, khotbah nangis ya. Kenapa Bu? Sering dimarahi suami ya Bu? Ya apa? Cowok-cowok, suami-suami. Apa bojo loro-loro nih? Wis tak tuker tambah. Memang mobil. Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Aku mencintaimu, mengasihimu sampai maut memisahkan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki, cinta sejati. Bukan habis manis sepah dibuang. Bukan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Oh Tuhan Yesus. Jemaat, ini dunia. Jemaat, apakah dunia mempengaruhi gereja atau seharusnya gereja mempengaruhi dunia? Kita jemaat niru orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan niru gaya hidup kita anak-anak Tuhan. Seharusnya yang mana sih? Seindahnya, seyogianya, alangkah indahnya itu seharusnya yang bagaimana jemaat? Kita yang menggarami atau kita yang digarami? Jemaat, kita yang menerangi atau kita yang diterangi? Jemaat, jemaat, akhir zaman kita rela tinggalkan Tuhan Yesus gara-gara uang, gara-gara pasangan hidup, gara-gara jabatan kedudukan, gara-gara rumah, mobil mewah. Wis percuma iring Tuhan Yesus melarat terus ini kayak apa? Menderita. Dia niayah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sama-sama adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama katakan jadi berkat. Ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia. Siapa? Pasukan, kepala pasukan ini. Kepala pasukan tentara Romawi ini. Ketika melihat matinya Yesus seperti ini, menderita, detik-detik mau mati, maaf, enggak meso-meso,
Tapi menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kepala pasukan berkata apa? Sama-sama katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kalau sampai pernyataan pengakuan ini dari musuh, wow, keren ya. Kalau pengakuan pernyataan dari murid, biasa ya. Tapi dari musuh. Ingat, iblis berkata apa? Pernah berkata apa? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Loh, setan iblis bisa tahu loh. Takut dan gemetar iblis. Sekali lagi ya, ini mulai marak lagi nih. Beberapa kali ini saya mendoakan, mulai ada serangan-serangan kuasa kegelapan. Jemaat, satu sisi masalah, satu sisi lain ini kesempatan kita membuktikan bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Jemaat, jangan main-main. Jangan andalkan kekuatan kita, pengalaman kita, kekayaan kita. Oh, iblis pengalamannya ribuan tahun, habis kita. Jemaat, iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Awalnya keren, iklannya bagus, gratis, oh tawarannya. Tapi setelah itu, hancur kita. Jangan buka celah, terus andalkan Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Wow. Orang terkemuka, orang hebat, orang kaya memperhatikan dan ingin mayat Yesus untuk dimakamkan secara layak. Yusuf pun membeli kain lenan, ayat 46. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kuburnya, dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Kain lenan yang baru, kubur yang baru untuk Yesus yang mati. Apa yang kita lakukan untuk Yesus? Mari kita sama-sama sadar semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku terima ini. Untuk apa Tuhan? Keren ya. Haleluya. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Doa kita semua dalam memperingati kematian Yesus Kristus, kita punya kekuatan khusus dari sorga. Kuat menderita, bertahan dalam melewati jalan salib. Saya tidak tahu penderitaan masing-masing jemaat Tuhan. Kuat menderita, kekuatan Tuhan Yesus kita terima kembali. Kita terima kembali pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima dengan rasa kasih dan hormat kami kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih, kami ambilkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Roh Kudus menolong seluruh jemaat Tuhan. Kuat seperti Yesus. Tetap memilih hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kami. Tetap memilih hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kami. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Para pelayan Tuhan akan melayani kita semua.